Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ampar Jaya Suwondo, dosen Fakultas Teknik Industri Universitas Wijaya Putra Surabaya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terkait dengan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Di sini akan saya paparkan deskripsi singkat mata kuliah ergonika, yaitu membahas tentang ergonomi dan perancangan sistem kerja, di mana di sini menyangkut pengantar ergonomi, antropometri, biomekanika kerja, perancangan display dan kontrol, energi lingkungan, dan aspek mental dalam ergonomi, di mana pengenalan ergonomika makro. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh. Di sini saya akan menerangkan tentang perancangan produk, di mana ergonomi menyangkut beberapa mekanisme kontrol, yaitu dengan mensinkronkan antara aspek manusia dan aspek teknologi. Di sini adalah tentang dunia industri, di mana ini menyangkut tentang mesin teknologi. Dan saya juga akan menjelaskan tentang materi perkuliahan di mata kuliah ergonika dengan topik bahasan perancangan produk. Ya, oleh karena itu kita menggunakan konsep ilmu pramalan. Yang kita ramalkan bukan hanya produk kita payu atau enggak payu, laku atau tidak laku, tapi juga di dalam pengembangan kita butuh yang namanya finansial. Ya, kita membuat iklan juga butuh finansial. Kita hitung berapa kebutuhan yang diperlukan untuk baik pengembangan, pengenalan, ya itu perlu. Artinya modal. Ya, kenapa saya bilang tadi bahwa kita itu selain bermodalkan uang finansial, kita juga memiliki apa yang kita miliki di dalam hati dan jiwa kita. Artinya kenapa? Nek awak dhewe iki sudah berhubungan dengan persepsi, otomatis kita menggali apa yang ada di dalam diri kita dan di dalam hati orang lain. Ya. Keinginan saya apakah sama dengan keinginan orang lain? Kalau kita sebagai produsen, otomatis kita harus bisa membaca keinginan orang lain kepada produk yang kita siapkan. Bukan berarti kita itu mengikuti keinginan diri kita untuk kita paksakan pada orang lain. Itu keliru. Itu di sini. Ya. Jadi kita membaca keinginan apa sih? Apa sih diinginkan oleh calon konsumen kita. Nah, kembali lagi konsumen yang ada di dalam lingkungan industri kita atau industri atau perusahaan kita. Dari stasiun kerja 1, 2, 3 dan seterusnya, otomatis itu butuh stasiun kerja 1 mengerjakan sesuatu produk baik setengah jadi maupun jadi atau bahan baku sudah jadi atau setengah jadi atau sudah benar-benar siap untuk proses perakitan, itu mereka yang butuh. Ya, artinya gini. Nek saya di stasiun kerja 1, misalnya saya di bagian gudang bahan baku. Bahan baku itu ono bahan baku setengah jadi, ono sing mentah, ono sing siap proses, ya. Otomatis masuk ke stasiun kerja berikutnya. Nek stasiun kerja berikutnya atau stasiun kerja 2 tidak puas dengan apa yang kita lakukan, mereka akan komplain. Selanjutnya mereka akan komplain. Oh, sampai di sini kerja otomatis kan gitu. Di situ ada bad record yang berbicara mengenai apa yang kita lakukan. Terus apa yang bertanggung jawab? Itu di situ. Nah, kembali lagi ke peramalan. Nah, itu peramalan itu benar-benar kita jaga. Selain kita meramalkan dari lini yang ada di lingkungan perusahaan, di lingkungan industri, tapi jika hal itu tidak memungkinkan
maka kita melakukan komunikasi bersama ya, dengan berbagai lini yang ada. Tak mungkin kita selesaikan hanya pada satu bagian aja, karena dampaknya bukan terjadi pada diri kita sendiri, tapi seluruh perusahaan, seluruh yang ada di dalam perusahaan itu bertanggung jawab. Nah, bukan kita harus menyalahkan si A, si B, ya, tapi kita bicarakan bersama, ya, mencari solusi yang sama, ya, itu di sini. Jadi konsep peramalan di sini kita membaca tentang kebutuhan konsumen, tentang apa yang dibutuhkan perusahaan, apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Jadi diramal apa? Kok jangan-jangan kita sudah mengembangkan produk ternyata sudah keduluan dari luar negeri, dari dalam negeri. Ya. Terus mungkin desainnya sudah tidak kekinian, otomatis ditinggal oleh calon konsumen. Seperti contohnya otomotif. Ketika sampai keluar dari produk Avanza, dari mobil, berapa kali dia mengganti desain? Avanza, motor Beat, berapa kali dia merubah desain? Nah, walaupun hanya sebagian, itu di sini. Nah, itu persaingan di dalam diri kita sendiri, belum lagi persaingan dari luar. Oke, ada pertanyaan sekali lagi, barangkali. Barangkali ada pertanyaan? Cukup. Kita ini benar-benar kuliah ya. Ya, artinya benar-benar kuliah. Jadi ada jangan sampai terjadi miskomunikasi, tapi saling komunikasi ya. Ya. Oke, selanjutnya kembali ke awal. Oke, selanjutnya, mengapa diperlukan pengembangan produk? Kenapa? Ya, yang pertama persaingan makin ketat, itu pasti. Ya, nah kita hidup hanya lurus-lurus saja kalau sendiri. Ya, ya. Nah penulikan itu, ya, naik turun itu gambaran hidup nggak bisa kayak gitu. Ya. Tidak selamanya kita itu berjalan di kontur jalan yang lurus atau di jalan yang lurus. Tentu saja terkadang kita lewat jalan yang naik turun, menikung tajam, tanjakan tajam juga ada, atau kontur jalan yang berkelok-kelok atau yang berbatu-batu terjal, bagaikan kita naik tebing, semacam kayak gitu. Tentu saja hal ini yang menjadi pegangan kita sebagai motivasi kita di dalam menghadapi dari persaingan tersebut. Selanjutnya, keberhasilan industri dalam persaingan ditentukan oleh keberhasilan merancang dan mengembangkan produk. Nah, konsepnya di sini, jadi keberhasilan persaingan ini ditentukan oleh keberhasilan merancang dan mengembangkan produk. Kita bisa merancang, tapi pengembangannya nggak iso, sama juga Solo. Ya, kita bisa melakukan pengembangan produk, tapi merancang nggak iso. Oh, why? Artinya gini, Anda memiliki modal besar, ya, tanpa memproduksi barang, tapi sampai mempunyai gagasan untuk pengembangan produk, tapi sampai subkontrakkan di perusahaan lain, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi ada tapi ini. Berapa finansial yang akan sampai dapatkan? Memang sampai terlepas dari resiko kecacatan, kegagalan produk. Itu di sini positif. Oke, ada pertanyaan tadi? Selanjutnya ada dua. Ketiga, respon positif pada perubahan keinginan konsumen. Nek konsumen itu gelem memberikan arahan, memberikan wawasan terhadap kita sebagai produsen, itu syukur alhamdulillah. Karena mereka masih artinya itu mereka itu masih perhatian sama kita.
ngasih masukan. Ya, di situ. Yang keempat, produk adalah keluaran yang diperoleh dari sebuah proses produksi dan berupa pertambahan nilai dari bahan baku yang dijual kepada konsumen. Ini yang dimaksud dengan value engineering. Ya. Artinya, yang dulunya kita itu kalau ya kemana-mana seperti nenek moyang kita ya, belum ada kapal pakai rakit, kita kemana-mana bisa berlayar. Tapi dengan perkembangan zaman tidak mungkin kita menggunakan rakit, otomatis kita menggunakan perahu, kapal, bahkan yang lebih besar. Oke, ada pertanyaan dari sini sebelum saya tutup, saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya persilakan dari Mbak Teh, mungkin dari semester akhir. Loh, Mas, Mbak ada pertanyaan? Mas, silakan. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, sudah cukup, Mas? Jenengan? Oke. Untuk malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan untuk perkuliahan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah sikap, ucapan, perbuatan saya atau penyampaian saya yang kurang dimengerti oleh panjenengan, dipahami oleh panjenengan. Saya mohon maaf. Mungkin di suatu hari, suatu saat Anda teringat materi yang saya sampaikan ternyata masih kurang paham, Anda bisa bertanya kepada saya secara langsung atau via WA dan seterusnya. Saya persilakan. Oke, saya kira Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.